Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Atas karunia-Nya, atas izinnya, Allah masih berikan kesempatan kepada kita dalam rangka menunaikan sholat maghrib berjamaah di Masjid Fatimah Az-Zahra ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa mendapat ridha dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berhasil membawa risalah Islamiyah ke alam dunia ini sehingga kita bisa mengenal Islam, memahami Islam, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa mengamalkan ajaran agama Islam. Yang kami hormati para pengurus DKM Masjid Fatimah Az-Zahra, para huzaz, para guru, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali materi kajian kita, kajian tentang fikih, masih tentang kaifiyatus shalah. Terakhir kita membahas tentang hal-hal yang membatalkan salat dan seterusnya, dan insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang babu sholatin nafilah, bab tentang sholat nafilah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat nafilah yang kita kenal dengan sholat sunnah ini ada 3 bagian. Jadi aqsamun nawafil salah satun. Jadi sholat sunnah nawafil ini ada 3. Yang pertama kaitannya tentang nafilatun muaqqat, tentang sholat nafilah berkaitan tentang waktunya. Kat tarawih wal witir, seperti sholat sunnah tarawih dan sholat sunnah witir. Yang kedua ada sholat sunnah nafilah zatu sababin. Ada sholat sunnah nafilah yang berkaitan tentang sabab. Nah, mengenai sabab ini, wahia ala salasati anwa'in, ada 3 pembahasan. Ada yang sababun mutaqaddimun, ada sebab karena mendahului, kasunnatit thawab wa tahiyatil masjid wa sunnatil wudu, seperti sholat sunnah thawab, tahiyat masjid, dan sholat sunnah wudu. Yang kedua ada karena sababun mukharinun, ada karena sabab berbarengan. Nah, seperti kal kusufain, seperti sholat gerhana bulan dan gerhana matahari. Ini sholat sunnah yang berbarengan. Yang ketiga sababun mutaakhir, ada sebab karena muncul belakangan. Nah, seperti kasunnatil istikharah, seperti sholat sunnah istikharah. Yang ketiga ada sholat sunnah nafilah mutlak. Nah, sholat sunnah nafilah mutlak ini wahia allati la takhtassu biwaqtin wala sababin. Jadi tidak berkaitan tentang pengkhususan termasuk waktunya atau sebabnya. Jadi ada sholat sunnah kaitannya tentang waktu karena sebab, ada yang tidak berkaitan waktu dan sebabnya. Nah, ini tentang
pembagian sholat sunnah, sholat sunnah nawafil. Dalam pembahasan sholat sunnah nawafil ini, kita akan berkaitan tentang, dulu pernah kita membahas tentang al-awqatul lati takhru biha sholat. Jadi di sisi lain ada sholat yang haram waktunya dilakukan. Nah, di sisi lain kita belajar tentang sholat sunnah tarawih, witir, termasuk sholat sunnah tawaf, tahiyatul masjid, termasuk sholat sunnah mutlak tadi. Bagaimana kalau berkaitan tentang waktu-waktu terlarang? Dulu pernah kita mengingat kembali, ada waktu-waktu dilarang sholat. Ini maksudnya sholat sunnah. Jadi waktu sholat sunnah ini tidak boleh di waktu-waktu ini. Yang dimaksud di sini adalah di 5 waktu. Di 5 waktu di sini, al-awqatul lati takhru biha sholat khamsah. Jadi ada 5 waktu dilarang untuk melakukan sholat. Salah satu muta'alliqatun bizaman, ada 3 sholat berkaitan tentang zaman, tentang waktu. Yang dimaksud di sini adalah min tulu'is syamsi, ketika terbit fajar, itu larang sholat, dilarang kita sholat ketika matahari terbit. Kemudian yang kedua, min istiwa isyam, ketika istiwa itu ketika matahari berada di atas kepala. Kemudian yang ketiga, ketika matahari tenggelam. Itu 3 waktu berkaitan tentang zaman tadi, waktu. Kemudian ada lagi al-muta'alliqani bil fil, ada kaitannya yang 2 waktu ini berkaitan tentang pekerjaannya. Inilah 2 dari pekerjaan ini, maksudnya adalah ba'da fi'li sholati subhi. Setelah sholat subuh tidak ada sholat sunnah di situ. Yang kedua, ba'da fi'li sholatil ashr, setelah sholat asar. Ini sholat waktu sholat yang diharamkan. Jadi ada 5 tadi. 3 berkaitan tentang zaman, waktu. Ada lagi yang 2 berkaitan tentang pekerjaan. Pekerjaan di sini maksudnya setelah sholat subuh, setelah sholat asar, tidak ada sholat sunnah di situ. Namun demikian, kaitannya tentang as-sholatul lati takhrumu fi hadhil awqatil khamsah. Nah, yang dimaksud dengan sholat yang diharamkan di sini ada 5. 5 ini terbagi menjadi 2. Ada yang an-nafilatu sababil mutaakhir, ada sholat sunnah karena sabab mutaakhir, seperti sholat sunnah ihram, sholat sunnah istikharah, sholat sunnah al-khuruj min manzil, sholat sunnah keluar dari rumah, sholat sunnah safar, sholat sunnah qatl, hendak dibunuh, dan termasuk sholat sunnah hajah. Ini sholat sunnah yang diharamkan ketika waktu-waktu terlarang tadi. Termasuk yang kedua, an-nafilah mutlak, sholat sunnah mutlak yang tidak memiliki sebab dan waktu tadi. Namun demikian, wa yustasna min hadzat tahrim makanan wa zamanan. Ada pengecualian dari ketahriman ini. Pengecualian tempat. Nah, ini yang dimaksud tempat sini adalah haram Makkah, di tanah haram. Jadi di tanah haram ini tidak berlaku. Jadi berlakunya di luar tanah haram. Termasuk kaitannya tentang zaman, waktu. Tadi dikatakan waktu dilarang min istiwa, ketika waktu istiwa. Nah, waktu istiwa ini min istiwa, nah ini pengecualian, ya. Pengecualian min istiwa hatta zawal yaumal jumu'ah, pengecualian hari Jumat. Itu. Jadi dari 5 waktu tadi ternyata ada pengecualian. Pengecualiannya 1 ketika berada di tanah haram, yang kedua ketika hari Jumat.
Jadi waktu istiwa itu ketika hari Jumat tidak berlaku. Jadi ada pengecualian. Di masyarakat, ini kan ada istilah nanti kita kaitkan dengan jamaah. Kalau di sekolah-sekolah ada istilah sholat sunnah duha. Pernah ditanya, gimana sholat sunnah duha berjamaah? Boleh nggak Pak? Ini pernah kita singgung. Sholat sunnah berjamaah. Boleh, cuma masalahnya sebanding nggak kalau dilakukan pahalanya dengan berjamaah? Ini yang akan muncul nanti. Karena masalahnya dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam mazhab Syafi'iyah tentang sholat jamaah ini, tentang sholat berjamaah ini ada 7 pembahasan. Ada sholat berjamaah yang sifatnya fardu ain. Ini sholat Jumat, fardu ain, wajib setiap individu. Ada sholat maktubah, maghrib, isya, misalkan yang 5 waktu. Ini sifatnya fardu kifayah. Jadi fardu kifayah. Kalau dalam satu kampung Sawangan tidak ada satupun orang yang melakukan sholat berjamaah, berarti satu kampung itu berdosa. Karena fardu sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i. Kemudian ada sholat berjamaah yang sifatnya mandubah, sunnah. Ini yang dimaksud di sini adalah tadi dikatakan fin nawafilil lati tusyra'u bihal jamaah kal idain. Sholat sunnah yang dianjurkan, disyariatkan berjamaah. Berarti sholat sunnah Idul Fitri, Idul Adha, Istisqa, itu sangat dianjurkan berjamaah. Yang keempat, ada sholat sunnah yang sifatnya berjamaah ini mubah. Fin nawafilil lati la tusra, tapi tidak disyariatkan berjamaah. Dicontohkan di sini kaduha. Jadi sholat sunnah duha tidak disyariatkan berjamaah. Maka konsekuensinya, andaikan misalkan di masjid sini sholat duha berjamaah, kalau berbicara boleh, tapi tidak dihitung berjamaah. Jadi dihitungnya pahala sendiri-sendiri. Termasuk karwatib, seperti sholat sunnah rawatib. Misalkan Bapak sholat ba'diyah maghribnya berjamaah, itu geger itu kalau dilakukan di sini. Belum pernah masa sholat ba'diyah maghribnya berjamaah. Tapi kalau berbicara boleh nggak? Boleh. Tadi kan sifatnya mubah. Coba kalau berbicara mubah ya boleh, tapi tetap dihitung sebagai sholat sendiri. Jadi kalau sholat duha berjamaah boleh sekali-sekali, misalkan untuk memberikan pelajaran, atau misalkan di sekolah-sekolah sebulan sekali. Itu tujuannya untuk memberikan pelajaran, praktek secara langsung misalkan. Tapi jangan setiap hari, karena memang tidak la tusyra' tadi, tidak disyariatkan. Jadi tidak dianjurkan berjamaah. Tapi kalau berbicara boleh. Tapi jangan berbicara pahalanya berjamaah, enggak, karena sifatnya di sini hanya kebolehan, artinya hanya sebatas sah. Kemudian ada juga sholat berjamaah yang dihukumi makruh. Idza kana al-imamu fasiqan au mubtadi'an. Seperti imam yang berbuat fasik. Misalkan imamnya perampok, misalkan pembunuh. Memang dia kebiasaannya seperti itu, fasik. Berarti kalau kita imam dengan dia, maka orang seperti itu, maka sholat kita menjadi, jamaah kita menjadi makruh. Kemudian yang ketujuh, sholat berjamaah haram ma'asiha, tapi sah sholatnya, tapi haram. Maka juga ada ulama yang menyatakan ini sama dengan makruh. Idza kanat bi ardin maksubah, seperti sholat di atas tanah atau di masjid yang dibangun tanah gosok. Misalkan tanah gosok, tanah sengketa. Ini kan masjid bukan tanah sengketa, aman. Tapi kalau dalam kampung ada tanah sengketa, diperselisihkan, atau tanah gak bertuan nih, sebetulnya ada yang punya. Cuma misalkan orang Jakarta udah 2 tahun gak dilihat,
Kata Pak RT, udah aja bangun masjid. Dibangunlah masjid. Selama 3 tahun, 4 tahun sholat di situ, tiba-tiba yang punya datang, ini tanah saya. Tapi tetap Pak RT pertahankan, kan nggak pernah dilihat. Tanah seperti ini masuk kategori tanah maksub, jadi tanah sengketa, tanah yang diambil tanpa seizin tadi yang punya. Orang yang sholat di masjid seperti ini masuk kategori sholatnya sah tapi haram, maka dinyatakan makruh. Jadi di tempat kita masih banyak itu sholat di masjid yang dibangun di atas tanah gosok tadi. Nah, yang punya nggak berani ngakuin karena dia harus berhadapan dengan masyarakat. Di kampung kita masih banyak ini. Saya nggak perlu sebutkan di mana, tapi dekat dari daerah sini. Yang jelas bukan dari Paria. Jadi menghindari sholat di masjid seperti itu. Nah, itu yang terjadi di masyarakat kita itu. Jadi terkadang memang muncul permasalahan-permasalahan yang terkadang dianggap sepele, tapi ternyata hal itu terus berjalan terus menerus hingga akhirnya tanpa disadari ternyata sholat kita haram walaupun sah. Yang dikhawatirkan kita berharap pahala jamaahnya banyak, nah ternyata di penghujung nanti justru bermasalah. Jadi harus diselesaikan sebelum dilanjutkan dengan pembangunan yang lain. Itu. Sebelum dilanjutkan, ada yang ingin didiskusikan? Silakan. Sholat taubat. Ya. Kedua, sholat tasbih. Ya. Sholat yang apabila kita sholat wajib kita sendiri, dan sholat kita ikut, atau gimana hukumnya? Ya. Sholat taubat dulu pernah kita singgung. Sholat taubat ini dari pandangan 4 mazhab mulai dari Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hambal, tidak ada sholat sunnah taubat. Sholat sunnah taubat ini adalah mutlak pendapat dari Imam Syafi'i. Jadi sholat sunnah taubat ini kalau melihat 3 mazhab tadi nggak ada sholat sunnah taubat. Taubat aja. Tapi dalam pandangan Imam Syafi'i ada sholat sunnah taubat dan dilakukan tadi tidak harus sebulan sekali, ketika kita punya waktu lakukan, karena memang intinya setiap orang pasti memiliki kesalahan. Jadi tidak cukup bertaubat, alangkah baiknya dibarengi dengan sholat sunnah taubat. Nah, rakaat pertama biasa seperti yang dibaca umumnya membaca surat Al-Kafirun. Rakaat keduanya membaca kulhu, itu kan umumnya. Tapi kembali lagi, kalau dalam mazhab yang lain memang tidak ada, cukup dengan bertaubat. Tapi dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i memang ada sholat sunnah taubat. Jadi caranya seperti itu. Waktunya berarti menghindari dari waktu-waktu yang terlarang. Seperti tadi, ketika matahari terbit, ketika istiwa di atas kepala, ketika matahari terbenam, ketika habis asar, ketika habis subuh. Hindari waktu-waktu tersebut gitu. Jadi memang sholat sunnah taubat itu ada, tapi ini hanya ada dalam pandangan madhab Imam Syafi'i. Jadi dilakukan boleh tiap waktu, tiap malam, seminggu sekali. Yang jelas ini pendapat dari madhab Imam Syafi'i. Itu barangkali. Yang kedua tadi mengenai sholat sunnah tasbih. Jadi sholat sunnah tasbih ini sholat sunnah termasuk pendapat ulama ini bagian dari sholat sunnah mutlak. Jadi bagian dari sholat sunnah mutlak. Makanya dalam pandangan ulama sebaiknya dilakukan ketika memiliki waktu yang senggang. Maka rentetannya minimal
minimal seumur hidup sekali. Kalau memungkinkan setahun sekali, kalau memungkinkan lagi sebulan sekali, kalau memungkinkan lagi lakukan seminggu sekali. Itu pendapat para ulama tentang keutamaan sholat sunnah tasbih. Jadi memang ini bagian dari sholat sunnah yang masuk kategori sholat sunnah dalam pandangan Syafi'i, termasuk sholat sunnah muakkadah, sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi bilangan-bilangan tasbihnya, teknik pelaksanaannya bisa dilakukan 2 rakaat. 2 rakaat ya kata ulama dalam anjurannya ketika dilakukan malam, maka lakukan 2 kali salam. Jadi setiap 2 rakaat 1 salam, setiap 2 rakaat 1 salam. Kemudian pendapat kedua, kalau dilakukan di siang hari maka boleh anjurannya langsung 4 rakaat itu. Ya. Kalau tadi duha berjamaah masuk kategori mubah ya? Iya. Kalau sholat tahajud berjamaah, Iya. ini masuk mana? Sholat sunnah tahajud ini yang dicontohkan di sini yang sifatnya mubah. Memang di sini dijelaskan ini kadduha warrawatib, seperti sholat sunnah duha dan rawatib. Rawa itu maksudnya qobliyah, ba'diyah. Adapun ya, sholat sunnah tahajud dalam kitab At-Taqrirat di sini dia tidak menyebutkan, karena memang yang disyariatkan di sini adalah sholat sunnah Idul Fitri, Idul Adha, Istisqa, termasuk gerhana. Namun dalam pandangan ulama-ulama mutaakhirin ini memasukkan kategori sholat sunnah tarawih ini ya, termasuk tahajud ya, sebagian ulama menyatakan lebih baik ya dilakukan berjamaah. Itu pendapat ulama. Tapi bukan berarti sholat sunnah tarawih itu sendiri sholat sunnah tarawih itu sendiri misalkan lebih baik sendiri, enggak. Artinya memang tadi ada hal lain seperti anjuran, apalagi di bulan Ramadan itu untuk memperbanyak ibadah, maka ada ulama menyatakan ya sebaiknya lakukan secara berjamaah. Itu walaupun sendiri ada yang menyatakan lebih baik, maka ada ulama yang lain menyatakan kondisional kedua sholat ini. Kalau sekiranya dia tidak tenang sholat tarawihnya berjamaah misalkan, tidak tenang, maka alangkah baiknya dia sendiri. Tapi Majelis Ulama menyatakan sebaiknya berjamaah. Itu karena ada keutamaan khusus, apalagi di bulan suci Ramadan. Gitu. Jadi Majelis Ulama menyatakan anjuran berjamaah. Tapi bukan berarti berjamaah lebih baik. Bisa jadi ada kondisi orang-orang tertentu dia lebih khusyuk, misalkan dia lakukan secara sendiri tadi. Itu. Karena nanti ada misalkan begini, pasti akan muncul pertanyaan. Saya sholat di masjid, tapi berjamaah, tapi sholatnya banyak 23 rakaat, tapi 7 menit selesai. Itu kan berjamaah. Gimana tuh? Mendingan sholat sendiri 7 menit 2 rakaat atau 4 rakaat atau 7 menit 23 rakaat. Ini kira-kira ya. Atau kebalikannya misalkan. Kan kalau tadi 23 rakaat itu berjamaah, tapi 7 menit. Kan bisa dibayangin seperti apa itu cepatnya. Tapi ada lagi sholat misalkan dia cuma 4 rakaat. Tarawih boleh gak 4 rakaat?
Tarawih boleh nggak 4 rakaat kira-kira? Hah? Karena memang minimal sholat sunnah tarawih itu 2 rakaat. Nah, 2 rakaat. Ini dia sholat tarawih, dia 7 rakaat, 23 rakaat 7 menit. Tapi ada lagi orang sendiri sendiri 7 menit itu cuma 4 rakaat. Mana yang lebih baik? Kan kalau berbicara dilihat dulu rukunnya, syaratnya terpenuhi enggak gitu kan, ke sana. Jadi kalau di situ bisa jadi ada orang yang sholat sendirinya lebih baik, tapi bisa jadi ada yang berjamaah lebih baik. Nah, seperti umumnya yang dilakukan oleh kaum muslimin saat ini, sholat sunnah tarawih. Karena memang Nabi sendiri tadi ketika awal muncul sholat sunnah qiyam Ramadan itu, Nabi tidak menganjurkan berjamaah, tapi Nabi diam. Nah, makanya dia menyatakan diamnya Nabi itu berarti sunnah, karena Nabi tidak melarangnya. Namun pada zaman Umar bin Khattab saat itulah Umar menganjurkan. Nah, karena setelah Nabi 2-3 pendapat ulama, dia menyatakan 2 malam, ada yang menyatakan 3 malam. Rasulullah dalam melaksanakan tarawih 2-3 malam, pendapat lain 4 malam, jadi cuma 4 kali. Nah, itu. Tapi setelah itu Nabi tidak melakukan lagi, meskipun sholat sunnah tarawih masuk kategori muakkadah, tapi juga Nabi tidak melakukan tadi setiap malam itu kan muncul. Ditambah lagi zaman sekarang berjamaah. Itulah kaitannya tentang fikih, memang kadang itu berkembang. Jadi bisa jadi situasi kondisi itu memungkinkan, apalagi untuk orang-orang awam yang senang ibadah daripada diisi dengan hal yang tidak bermanfaat. Jadi memang bisa jadi sholat sunnah tarawih itu ya bagian dari sholat sunnah yang kategorinya tetap muakkadah, dan ada hal-hal lain yang ulama menganjurkan untuk berjamaah. Karena tadi banyak manfaat yang didapatkan, apalagi tadi di bulan Ramadan itu ya dilipat gandakan semua amal ibadah. Tapi mungkin kalau di Ramadan masih suasananya memang mungkin hitungannya berlipat. Iya. Kalau tadi pertanyaan saya yang tahajudnya itu berjamaah di luar bulan Ramadan. Maksudnya itu masuk yang mutlak atau muqaddah atau masuk yang mana? Ya, kalau berbicara muakkadah, dia muakkadah. Hanya tadi kalau berjamaah ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan sebaiknya sendiri, karena tidak kategori, tidak ada perintah di sana untuk tahajudlah kalian berjamaah. Atau mungkin ada pernah contoh dari Nabi pernah bertahajud jamaah. Ada riwayat kalau tidak salah itu menyatakan ketika Nabi mengajak Aisyah sholat, tapi di situ tidak menyatakan tahajud. Makanya di kalangan ulama, kayak saya misalkan, saya kebetulan memang dari ini antara pesantren tradisional dengan modern. Ini kan beda. Kalau modern itu ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali tahajud bersama. Tapi di tradisional justru itu ditolak, gak boleh itu. Apalagi mengajak santri wajib sholat tahajud berjamaah. Ada kata-kata wajib aja itu sudah bermasalah. Kenapa? Sholat tahajud itu kan sunnah, kenapa diwajibin? Ini jadi muncul lagi nanti permasalahan itu, itu seperti itu. Sholat tahajud sunnah, kita kembali ke hukum awal. Sholat tahajud sunnah, tapi kalau kita bilang santri wajib sholat tahajud nanti malam, itu kan kalau kaidah fikih udah salah itu. Sholat tahajud itu sunnah, kenapa diwajibin? Buktinya kalau anak gak sholat diberikan sanksi, walaupun alasannya ini memberikan pelajaran. Nah, tapi kalau bicara merubah hukum gak bisa. Nah, sama seperti tadi dalam konteks tradisional itu tidak menerima sholat tahajud itu berjamaah. Jadi hanya sifatnya mubah. Tapi di kalangan ulama-ulama mutakhirin, dalam ulama-ulama zaman sekarang itu sudah masukkan kategori boleh berjamaah karena manfaat yang didapatkan tadi. Karena ternyata tidak ada larangan. Nah, kemudian ada hal-hal lain yang memang seperti di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu dulu sholat tarawih itu, kalau sekarang kan sudah 11 dengan witir. Kalau dulu tuh tarawih 20. Tarawih 20, kemudian tahajud 4. Ditambah witir 3 sebelum Covid itu.
Jadi berapa tuh? 23 tambah 4 27. Kalau sekarang kan 11. Jadi tarawih mulai jam 10 sampai jam setengah 1. Setengah 1 itu habis tarawih, berhenti setengah jam istirahat. Lanjut jam 1 itu tahajud dulu 4 rakaat. Nah, setelah 4 rakaat baru setelah itu witir. Itu teknis pelaksanaan seperti itu. Tapi setelah semenjak Covid, nah, sekarang berubah. Nah, jadi 11 gitu. Jadi memang ada dua pendapat ulama, ada yang menyatakan anjuran berjamaah tahajud itu. Tapi sebagian lagi menyatakan nggak masuk kategori. Karena yang dimaksud kalau berbicara boleh, hanya yang diperselisihkan itu pahalanya sama enggak? Sama seperti duha tadi. Kalau duha, kalau dalam kitab takrirat di sini, dalam kitab takrirat tahajud itu nggak ada berjamaah. Tapi ada pendapat ini kan dari tradisional. Jadi dalam kitab-kitab klasik, dalam fikih Syafi'iyah menyatakan tidak ada tidak masuk kategori berjamaah tadi tahajud itu. Nah, tapi kembali lagi tadi ulama-ulama kontemporer ya menyatakan ada yang itulah ilmu fikih itu seperti itu. Kadang ini boleh, ini nggak boleh. Nah, itu perbedaan pendapat, namanya juga fikih. Fikih itu artinya al-fahmu, pemahaman. Dengan dalil yang sama bisa jadi nanti berbeda. Belum lagi dengan kondisi keadaan, kondisi waktu dan sebagainya. Terkadang itu menjadi makanya Imam Syafi'i ada istilah qaul qadim, ada qaul jadid. Nah, seperti qaul qadimnya salat Jumat itu 12 orang jadi qaul qadimnya, tapi qaul jadidnya harus 40 orang. Nah, itu kan terjadi perubahan karena tadi bisa jadi tempat, kondisi keadaan satu negara, satu tempat itu bisa jadi berubah. Jadi menyesuaikan, itulah yang namanya fikih terkadang seperti itu. Jadi kalau bicara mana yang bagus, berjamaah. Walaupun tadi tidak harus setiap malam. Jadi kalau sewaktu-waktu memberikan pelajaran istri, mangga silakan. Sama seperti sholat sunnah witir. Sholat sunnah witir dalam pandangan mazhab Imam Ahmad bin Hambal di Masjidil Haram, witir itu dari malam pertama menggunakan kunut kan? Witir Imam Sudais dari malam pertama sampai malam terakhir witirnya pasti menggunakan kunut. Bahkan di luar Ramadan pun, berarti bulan Syawal, bulan Zulhijjah, bulan Dzulqa'dah, mazhab Imam Ahmad bin Hambal ini kan mazhab yang dipakai di Saudi Arabia. Witir itu selalu pakai kunut, sunnah hukumnya. Tapi mazhab Imam Syafi'i, kunut itu hanya ada dalam witir itu hanya pertengahan. Jadi mulai tanggal 16 Ramadan sampai akhir baru sunnah pakai kunut. Tapi kalau mazhab bin Hambal setiap malam nih, nanti malam kita witir, sunnah pakai kunut. Tapi Imam Syafi'i tidak mensunnahkan. Sunnah kunut witir itu nanti pertengahan Ramadan akhir ya, mulai tanggal 16 sampai 30 Ramadan atau akhir Ramadan. Jadi memang terkadang terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tinggal kembali lagi tadi kondisi kita. Kalau memang ini merupakan perintah dari misalkan anjuran dari masjid, misalkan sekali-sekali kita sholat tahajud berjamaah, nggak apa-apa untuk pembelajaran silakan. Ya, tapi usahakan jangan setiap malam berjamaah, karena tadi ada ulama yang menyatakan itu tidak termasuk sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah. Meskipun tadi ada yang menyatakan boleh, pahalanya sama, hanya tadi nilainya bisa jadi juga berbeda. Itu perbedaan pendapat ulama seperti itu. Iya. 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 Ya, misalkan ada seorang sholat sendiri. Ini sholatnya misalkan zuhur. Ini datang nih. Ini imamnya sholat ba'diyah zuhur apa sholat zuhur? Zuhur misalkan. Karena kasusnya nanti bisa jadi ada yang kedua. Ada makmum, ada orang sholat dikira sholat zuhur nih. Datanglah dia, ikut aja sholat. Padahal ini sholat sunnah ba'diyah. Dia ikut di belakang. Makanya ulama ada yang menyatakan isyarah, ada yang menyatakan jatuhkan tangan. Itu tujuannya untuk ngasih isyarah. Walaupun ada yang menyatakan lanjutin aja, kan dia nggak tahu. Selesai salam, nggak usah dikasih itu nggak apa-apa, sholatnya tetap sah ini.
dia ikut berjamaah. Kalau seandainya memang dia sholat sendiri, sholat zuhur misalkan, datanglah dia ke masjid, imam mungkin datangnya jam 2, dia bubar, sudah selesai jamaah, datanglah ada satu orang sholat zuhur. Setelah dia sholat zuhur, tiba-tiba datang ini makmum. Nah, datang orang ingin ikut tadi. Memang ada pendapat ulama, ada yang menyatakan cukup mengeraskan kepala, mengeraskan suara, Allahu Akbar. Ada yang memang menyatakan bidarbi, dengan pukulan ringan sebagai tanda untuk mengikuti sholat berjamaah. Namun yang terpenting sebetulnya bagi makmum harus niat berjamaah. Kalau imam tidak harus, hanya hukumnya sunnah, kecuali sholat Jumat. Jadi kalau mohon maaf, kalau Bapak jadi imam sholat maghrib misalkan, Bapak andaikan niat sholat sendiri jadi berjamaah. Tapi kalau niat dengan menjadi imam, itulah yang disunahkan, dianjurkan. Jadi kalau jadi imam, niat jadi imam. Tapi kalau makmum harus niat jadi makmum. Kecuali sholat Jumat harus niat berjamaah. Maksud saya begini, jadi yang penting niat berjamaahnya itu makmumnya. Kan tadi maksudnya imam apa dapat sholat berjamaah? Dapat keduanya. Yang penting makmumnya ini niat makmum. Jadi jangan datang langsung Allahu Akbar, harus niat dulu dia, niat berjamaah. Itu barangkali maksud. Iya, memang ada dalam, saya lupa nama kitabnya, itu bidarbi, dengan pukulan, maksudnya mengingatkan. Iya, memang seharusnya takbir dulu, Allahu Akbar, kemudian dikasih isyarat tadi. Itu ada yang pendapat seperti itu. Tapi sebetulnya pendapat kedua menyatakan nggak perlu, yang penting mengeluarkan suara Allahu Akbar, udah, nggak perlu menepuk tadi. Jadi sebetulnya yang sesuai itu harusnya takbir dulu, Allahu Akbar, kemudian tadi menyentuh pundaknya, bidarbi, dengan memukul, tapi dengan ringan. Tapi pendapat yang kedua ini yang lebih aman, jadi cukup mengeraskan suara. Toh pada dasarnya ini orang tahu, imam ini tahu bahwa di belakang ada makmum. Tapi tadi takbir dulu, Allahu Akbar, gitu. Baru setelah itu boleh menepuk. Kalau menepuk batalkan, ya kalau misalkan nepuknya sampai jatuh, imam batal itu kan. Tapi kalau maksudnya tadi dengan Bedor bin Khafifin dengan pukulan yang ringan, maksudnya mukul tenepuk gitu, bukan dipukul sebetulnya. Tapi yang lebih aman tadi cukup mengeraskan suara, pertanda bahwa ada makmum. Ada cerita unik tadi masalah sholat tahajud. Tapi ini unik, percaya boleh enggak juga enggak apa-apa. Jadi saya pernah satu saat sholat tahajud malam di majelis. Begitu sholat ini kok ada bayangan di belakang saya, ini siapa ini? Jadi saya kan bingung, ini mau jamaah mau sendiri gitu kan. Udah begitu selesai, nggak taunya sendiri saya sholat. Ini kayaknya tadi ada jamaah. Besok malam saya sholat lagi. Ini akhirnya saya batalin sholat saya, nggak khusyuk. Kalau mau jamaah yang bener, ngikut yang bener. Jangan ganggu, saya bilang. Terkadang ya karena terganggu akhirnya. Dan nanti muncul pertanyaan, kalau yang ngikutin malaikat berjamaah enggak? Ya enggak kan, artinya sesuai dengan wujudnya. Cuma kan saya ngeliat seperti ada orang karena ada bayangan gitu. Begitu selesai ternyata mungkin mata saya lah yang salah, ini salah lihat gitu. Karena ada cahaya dari sana, ini kok agak aneh gitu. Ya, cuman akhirnya daripada ini ya saya batalkan. Cuma diketawain, kalau ada orang tahu mungkin pada ketawa. Saya marah-marah sendiri di situ. Kalau jamaah ikut yang benar, saya kan jadi imam ini ya. Kalau mau sendiri gitu, jangan ganggu. Ya terkadang ada hal unik seperti itu. Jadi maksudnya kalau niat berjamaah itu, niat jadi imam itu sebetulnya sunnah. Tapi kalau makmum dia harus niat menjadi makmum. Sudah bisa ya? Belum. Silakan. Bagaimana hukumnya sholat di masjid yang ada kuburan? Karena kan ada macam ya, kuburannya di dalam bangunan masjid. Ya. Mungkin kuburannya di luar masjid tapi dalam komplek masjid. Iya. Jadi mayoritas ulama sebetulnya yang dimaksud kuburan di situ adalah kuburan yang ada dalam masjid. Kalau seandainya, mohon maaf, kalau di kampung kan suka ada nih imam.
Samping itu suka ada kuburan. Nah, menurut pandangan mayoritas ulama, itu yang dimaksud menghadap kuburan itu kalau ini menghadap mana? Kita menghadap kiblat. Misalkan di belakang depan tembok ini, anggap jalan itu kuburan. Misalkan kita anggap enggak, kita ini sholat tetap menghadap kiblat. Jadi pendapat yang saya pahami dari guru-guru kami ketika membahas hadis itu, maksudnya kuburan di situ, kalau memang tidak ada pembatas. Jadi yang dimaksud kuburan itu, ini kan masjid mah ini. Nah, yang di samping itu mau kuburan. Kalau berbicara menghadap kuburan, enggak, kita sholat menghadap kiblat. Kecuali ini kuburan, kita sholat di sini. Nah, itu yang dimaksud menghadap kuburan. Atau kuburannya dalam masjid. Nah, misalkan pas berada di depan mimbar, misalkan di depan apa nih, misalkan depan imam tanpa penghalang. Itulah mengapa dulu kan sempat heboh katanya, wah bener apa enggak itu makam Nabi mau dibongkar karena di dalam masjid itu. Nah, padahal bukan itu maksudnya. Kata ulama, selama memang dia ada pemisah, maka itu enggak termasuk bagian dari sholat menghadap kuburan. Jadi maksudnya yang terpenting menurut ulama ada dinding. Nah, sekalipun di depan sana, anggap tuh jalan itu makam, nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu di dalam masjidnya, itu. Di dalam masjidnya. Di dalam masjid pun tadi ulama membatasi lagi, yang penting ada dinding. Itu. Jadi itu pembahasan ulama. Nah, kalau misalkan memang ada di situ, tetap sholatnya sah. Hanya tadi masuk kategori makruh. Itu aja. Itu pembahasan ulama. Jadi yang dimaksud makam itu kalau dalam masjid ada makam, itu maksudnya. Tapi kalau di depan masjid, ini kan tembok. Misalkan kita anggap jalan itu makam, ada makam. Bukan itu kata ulama. Yang dimaksud itu adalah ketika makam itu ada di dalam masjid. Atau misalkan di tengah-tengah ini ada makam. Makanya kalau bangun masjid itu harus dibongkar makamnya. Ini mau awalnya nih misalkan tanah kosong, tapi pernah ada cerita dulu ada makam di situ. Itu harus dibongkar, dicari makamnya, dipindahkan. Jadi jangan sampai dalam masjid ternyata ada makam di situ. Jadi harus dipindahkan. Itu. Jadi itu larangan keras seperti itu barangkali. Jadi maksudnya nggak termasuk, walaupun ada pendapat ulama yang menyatakan termasuk kalau di depan masjid ini ada kuburan, itu nggak boleh tuh sholat menghadap kuburan. Tapi kata ulama enggak lah, ketika kita tanya di situ ada kuburan, kita sholat menghadap mana? Menghadap Ka'bah, menghadap kiblat, bukan menghadap kuburan. Meskipun kita tahu di depan di depan masjid ini ada makam, itu. Walaupun yang paling bagus ya menghindari itu semua. Tapi kalau bicara masuk kategori larangan, enggak sebetulnya. Kenapa? Karena masjid itu ya ini. Andaikan ada orang dimakamkan di situ, bukan berarti kita menghadap kuburan, kita tetap sholat menghadap arah kiblat. Itu barangkali. Meskipun tadi ada pendapat yang menyatakan tetap nggak boleh. Ini ada makam di depan masjid ini. Tapi saya lebih mengambil pendapat nggak ada masalah, karena memang tujuannya kita sholat menghadap kiblat, bukan menghadap makam. Itu barangkali. Kita lanjutkan sedikit lagi. Wala yahrumu qada'us sholati fi hadil awqatil khamsah. Jadi termasuk tidak diharamkan qada' sholat di waktu yang 5 tadi. Kan larangan habis asar nggak boleh sholat, habis subuh nggak boleh. Tapi kalau qada'us sholat, kalau qada' sholat boleh. Misalkan habis sholat subuh selesai, kebetulan misalkan bapak ninggalin Isya kemarin tuh lupa, malam tuh ketiduran, bangun-bangun udah jam 5, bapak sholat subuh. Habis sholat subuh ingat, oh iya
tadi malam belum sholat isya. Habis sholat subuh bapak sholat qada isya, boleh. Jadi boleh. Bukan boleh lagi kalau dalam pandangan empat madhab wajib, karena itu hutang kepada Allah. Mau lupa, mau sengaja ataupun tidak disengaja, tetap. Misalkan lagi malam bapak nonton bola, lupa sholat isya, nonton bola, udah sebetulnya bukan lupa, tahu dia ini sudah waktu isya nih, nanti aja isyanya jam 8 tanggung nih, lagi final. Tiba-tiba bapak terus sampai ketiduran, bangun jam 5, pas begitu jam 5:30 inget tadi malam belum sholat isya, karena sengaja sebetulnya kan dia sudah tahu tadi sudah jam 8, hanya pengen nanti aja dah, ya tahu sudah waktu dengar aja nanti aja dah jam 8, tiba-tiba lupa. Nah orang seperti ini tetap wajib qada, walaupun tadi qadanya dilakukan setelah sholat subuh. Jadi kalau qada sholat tetap wajib hukumnya. Maka wala yakhrumu, tidak diharamkan qada sholati fi hadil awqatil khamsah. Begitu pula kadzalika nafilatu dzatu sabab al mutaqaddim. Begitu pula salat nafilah yang memiliki sabab mutaqaddim, pendahuluan, seperti kasunnatil wudu, habis salat sunnah wudu, habis wudu kemudian salat sunnah wudu boleh, atau tahiyatul masjid. Bapak misalkan habis salat asar, kebetulan di sektor 4 ada kajian ba'da asar, bapak salat asarnya di sini. Udah sholat asar, bapak ke masjid, misalkan ke masjid Jamilah Muhammad Musolli, kemudian bapak melakukan sholat tahiyatul masjid, boleh? Kan nggak boleh habis sholat asar sholat sunnah, boleh, karena di sini masuk kategori sabab mutaqaddim, seperti sholat sunnah wudu. Bapak sudah sholat asar, kemudian tiba-tiba batal. Habis sholat asar batal, baca Quran, mau wudu lagi. Bapak wudu lagi, setelah wudu bapak melakukan sholat sunnah wudu, boleh. Termasuk tahiyatil masjid. Termasuk au al-muqarini ka sholatil khusuf wal kusuf. Termasuk yang sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Illa, kecuali idza qasada iqa'as sholati fi waqtil muharram patah rumah, kecuali bapak niat begini, niatnya melawan arah. Udah tahu misalkan habis asar itu nggak ada sholat sunnah, tapi sengaja, saya mau nanti aja qada subuhnya habis asar di masjid, biar orang-orang pada tahu. Sengaja dia qada sholatnya habis asar, itu nggak boleh. Atau misalkan sengaja dia datang ke masjid sana mau melawan arah, nggak boleh. Habis sholat asar sengaja dia ke masjid sana, biar orang sana pada tahu saya kan habis asar nih, saya pengen sholat tahiyatul masjid di sana, artinya boleh misalkan. Atau misalkan saya mau qada sholat, habis sholat zuhur nanti habis sholat asar saya mau langsung qada subuh, supaya melawan arah, kan nggak boleh. Kalau saya mah boleh, sengaja dengan tujuan untuk pamer dan sebagainya, itu pun nggak boleh. Jadi kalau memang tujuannya seperti itu, maka tetap masuk kategori patah rumah. Jadi kalau bermaksud melawan arah, maksudnya sengaja menantang itu. Habis asar tuh nggak ada sholat sunnah, maka sengaja dia habis asar, tujuannya tadi untuk menentang, melawan arus, maka itu masuk kategori haram. Itu barangkali. Kemudian sedikit lagi, hukum sholat di waktu khutbatil Jum'ah, hukum sholat ketika khutbah Jumat. Idza sha'idal khatibu 'alal minbar harumatis sholatu bil ijma' walau kanat qada 'alal faur illa sunnah tahiyatil masjid. Jadi kalau dalam hari Jumat khatib sudah naik mimbar, sudah khutbah, sudah mulai khutbah, tiba-tiba bapak datang, gimana? Boleh nggak tahiyatul masjid? Boleh, karena di sini illa sunnah tahiyatul masjid,
tetapi wayajibu tahfifuha wa alla yazida fiha an ra'atain. Silakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Khatib sedang khutbah, Bapak datang nih. Bapak datang, khatib sudah naik mimbar, sudah sedang khutbah, Bapak datang. Sholat sunnah silakan. Namanya sholat sunnah tahiyatul masjid. Tapi dengan syarat jangan lebih dari 2 rakaat. Yang kedua harus dikerjakan cepat, ringan maksudnya. Jadi jangan diperlama. Jadi jangan lama-lama di situ. Jadi pengecualian, tetap hukum tahiyatul masjid itu sunnah. Tapi kalau mau dilakukan tetap sunnah. Kalau imam sudah naik mimbar. Nah itu. Beda halnya ketika Bapak sudah duduk, ketika Bapak sudah sedang duduk, misalkan imam khutbah. Imam khutbah nih. Kemudian tadi saya belum sholat tahiyatul masjid, saya tahiyatul masjid, jangan, karena imam sudah mulai. Ini bagi mereka yang datang, yang baru datang. Kalau yang tadinya sudah di situ jangan. Nah, itu maksudnya seperti itu. Cukup Pak ya? Cukup? Ya, mungkin hanya ini yang dapat kita bahas pada malam hari ini. Jadi kesimpulannya itulah fikih. Terkadang terjadi perbedaan pendapat, tapi justru jangan jadikan perbedaan itu, jangan sampai ya tadi bermusuh-musuhan. Jadi anggap ini sebagai khazanah, sebagai wawasan untuk menerima perbedaan pendapat para ulama, selama itu memang tadi. Jadi bagiannya bagian ikhtilaf, bagian perbedaan pendapat ulama. Tapi kalau sudah masuk sudah masuk akidah, sudah masuk ijma, itu tidak bisa ditolerir lagi. Jadi harus lebih kuat di situ. Tapi kalau hanya sekedar ikhtilaf, ya selama itu ada keterangannya, ada dalil, ada pendapat ulama, itu jangan maksudnya jangan diperpanjang. Nah, jadi memang selama tadi ada dalil Al-Quran, hadis, atau ijma, atau qiyas, atau pendapat ulama, atau ada kitab-kitab menerangkan seperti itu dengan ulama-ulama yang memang diakui keilmuannya, jadi bisa jadi itu menjadi rujukan meskipun pada akhirnya kita tidak pakai pendapat itu. Itu barangkali yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Fahuzu anni ma huwa as-sahhu wa truku anni ma huwa akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.